Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfil Hajar dari kelas P25. Mohon izin untuk mempraktikkan membuat video pembelajaran dengan salah satu media yang telah saya sebutkan, yaitu PowerPoint, dan juga kebetulan saya merekam dengan aplikasi Camtasia. Dan di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih terkait bab Thaharah. Berikut penjelasannya. Pengertian Thaharah. Secara bahasa, kata Thaharah merupakan bentuk masdar dari kata Thahura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, Thaharah adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Bersuci terdiri dari beberapa macam. Secara umum, para ahli fikih membagi Thaharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat, seperti syirik, takabur, dan hasud. Bersuci memiliki bermacam media atau alat yang sering digunakan, di antaranya adalah air. Air terbagi menjadi dua jenis, yaitu air suci dan menyucikan. Istilah fikih menyebutnya thahir mutahhir. Air ini disebut dengan air mutlak karena masih asli dan murni serta menyucikan, juga tidak tercampur apapun, dan bila mana tercampur oleh hal apapun dia dalam jumlah yang besar, maka hukumnya tetap suci dan menyucikan. Di antaranya yaitu air hujan, air es, dan air embun, menurut Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Kemudian ada air laut, menurut hadis riwayat Tirmizi, dan ada air sungar, air sumur, dan air dari mata air, menurut hadis riwayat Abu Daud. Dan jenis air lainnya yaitu air suci tapi tidak menyucikan. Air ini merupakan air yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Air ini seperti air yang telah dicampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Karena air ini merupakan air dari air suci dan menyucikan, hanya saja dicampur dengan zat lainnya, misalnya seperti teh atau dicampur dengan bubuk kopi. Nah, itu suci, hanya tidak bisa untuk menyucikan. Selain dari jumlahnya sedikit, juga
air ini hanya untuk dikonsumsi. Kemudian ada air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Misalnya, kita memiliki air pada sebuah gayung, tapi di badan kita yang lain sudah kita wudukan, sehingga dari bagian tubuh kita yang sudah terkena wudu itu meneteslah satu tetes air kepada air yang ada di dalam satu gayung yang akan kita gunakan untuk berwudu pada bagian lainnya yang belum selesai. Dan ketika air yang menetes dari bagian tubuh kita yang sudah diwudukan kepada air di dalam gayung tersebut, maka hukumnya berubah dari air yang suci dan menyucikan menjadi air mustakmal karena sudah terkontaminasi oleh air yang sudah diwudukan kepada tubuh kita tadi itu. Kemudian ada air pohon-pohonan atau air buah-buahan seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Kemudian ada air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini berarti dalam jumlah sedikit, baik itu terlihat jenis najisnya atau tidak. Bila mana terkena najis, maka itu air mutanajis benar-benar tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air musyamas, air yang menjadi panas seperti besi. Misalnya air yang dipanaskan benar-benar panas sampai mendidih dan tidak dicampuri atau langsung digunakan, dan itu tidak bisa digunakan. Kemudian alat bersuci lainnya ada debu. Debu atau sedikit tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Tapi biasanya hal ini sering terjadi, tayamum sering digunakan bila mana kita dalam keadaan darurat, seperti satu tempat tersebut memang kemarau dan benar-benar tidak ada air, atau sedang melakukan perjalanan yang tidak memungkinkan kita untuk bersentuhan dengan air, atau memang di satu perjalanan itu tidak ada air, maka kita melakukan tayamum untuk melakukan bersuci. Kemudian yang terakhir ada batu. Alat bersuci yang terakhir ada batu, yaitu digunakan untuk beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlah sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering, sebab akan sulit untuk dibersihkan. Ada sebagian ulama yang menjelaskan juga bila mana tidak ada 3 batu untuk membersihkan istinja tersebut, bisa menggunakan 1 batu. Hanya batu tersebut harus memiliki 3 sudut. 3 sudut untuk 3 kali membersihkan. 1 sudut untuk membersihkan yang pertama, sudut kedua untuk membersihkan yang kedua, dan sudut yang ketiga untuk membersihkan yang ketiga kalinya, sehingga dihukumi kita suci dari istinja tersebut. Kemudian ada hadas. Hadas yaitu suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas juga terbagi menjadi 2. Ada hadas kecil, yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum.
Hukum wajib bersuci seseorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil, karena merupakan syarat sah ibadah mahdoh. Oleh karena itu bersuci itu wajib. Bagi siapapun yang akan melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, itu harus melakukan bersuci dari hadas kecil, dan itu hukumnya wajib. Yang kedua, sebab-sebab hadas kecil. Hadas kecil ini terjadi pertama karena keluar sesuatu dari dubur berupa kotoran yang ya kita buang air besar seperti itu misalnya, atau buang air kecil dari mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan kotoran dari bagian tubuh kita gitu. Yang kedua, hilang akal, hilang kewarasan. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram. Kemudian, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Maka dari hal ini, dari perbuatan yang saya sebutkan tersebut, cara bersucinya bisa melakukannya dengan berwudu. Dan yang saya sebutkan tersebut merupakan bagian atau penyebab dari hadas-hadas kecil. Kemudian yang kedua ada hadas besar. Hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Tayamum hanya dilakukan bila mana di satu tempat tersebut benar-benar tidak ada air. Sebab-sebab hadas besar, penyebab dari hadas besar, yaitu berhubungan suami istri, keluar mani baik disebabkan melalui mimpi atau yang lain, kemudian meninggal dunia, yang terakhir datang bulan atau haid, dan juga nipas. Maka cara menyucikannya mereka harus melakukan hal sebab-sebab hadas besar ini, maka harus dilakukan atau menghilangkannya dengan mandi wajib. Kemudian ada rukun mandi wajib. Pertama harus niat, kemudian mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, dan yang terakhir menghilangkan najis atau kotoran yang ada pada badan bila mana ada. Yang ketiga, sunnah mandi wajib. Ya, mandi wajib memiliki atau boleh melakukan hal-hal sunnah yang disunahkan. Pertama, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berwudu, sebelum mandi melakukan wudu, sunnah melakukan wudu. Yang ketiga, menggosok seluruh badan dengan tangan, meratakan air itu, mengalirkan air, membasuh air sambil menggosok seluruh badan dengan tangan ketika air dialirkan. Dan yang terakhir, berturut-turut, tidak berselang waktu. Yang keempat, larangan bagi orang yang berhadas besar. Orang-orang yang memiliki hadas besar sebelum mereka melakukan mandi wajib, maka mereka tidak boleh atau dilarang untuk melakukan sholat, melakukan tawaf, memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Kemudian dilarang untuk i'tikaf atau berdiam diri, khususnya di masjid. Kemudian khusus wanita haid dan nipas dilarang berhubungan suami istri dan puasa. Juga yang terakhir dilarang melakukan sujud tilawah. Bagian yang terakhir adalah najis. Secara bahasa, kata najis merupakan bentuk fa'il dari kata najasah yang berarti kotor. Sementara menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh imam mazhab 4 atau yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, yaitu tinja, madi, wadi, darah binatang, mentah, air kencing, bangkai binatang, dan binatang yang bagian tubuhnya terpotong.
maka jenis-jenis itu dihukumi najis. Dan najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis muhafafah, merupakan najis yang tergolong ringan, seperti air kencing bayi, yang bayi ini menyusu dari atau meminum air susu ibunya hingga usia 2 tahun tanpa mengonsumsi makanan-makanan lainnya. Dia hanya mengonsumsi air susu ibunya, maka air kencingnya tergolong najis ringan, yaitu najis muhafafah, dan cara menyucikannya cukup memercikan air pada benda yang terkena najis atau air kencing bayi yang sebelum 2 tahun itu. Kemudian ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh merupakan najis yang tergolong sedang, seperti darah, nanah, muntah, bangkai, dan minuman memabukkan. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2, ada najis ainiyah dan juga ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat wujudnya, dan najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat wujudnya. Dan najis mutawasitoh ini cara menyucikannya, bila mana terkena badan bisa kita lakukan mandi, dan bila mana terkena pakaian maka cara menyucikannya kita cuci sampai bersih, berbeda dengan cara menyucikan najis muhafafah. Jadi najis mutawasitoh harus benar-benar dicuci, dibuang najisnya dulu, kemudian kita kasih sabun. Bila mana terkena pakaian, kita kasih sabun, kita bilas, barulah kita jemur, dan itu baru dihukumi suci. Bila mana masih ada bentuknya, baunya, rasanya, maka itu najis, belum dikatakan suci. Najis tersebut, najis mutawasitoh, bisa dihukumi barang yang terkena najis mutawasitoh bisa dihukumi suci bila mana barang tersebut sudah dibersihkan dengan air mengalir, kemudian sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada sifatnya, sudah tidak ada rasanya, maka itu dihukumi suci. Dan yang terakhir ada najis mughaladzah. Najis ini merupakan najis yang tergolong berat, karena najis ini ada dari hewan-hewan yang diharamkan, khususnya hewan yang diharamkannya itu yaitu anjing dan babi. Dan najis ini hanya ada pada anjing dan babi, baik dari jilatannya, dari air kencingnya, dari kotorannya, dari dagingnya, tulangnya, darahnya, hingga bangkainya. Anjing dan babi ini dihukumi najis mughaladzah. Dan cara menyucikannya tidak hanya cukup dengan air, dan tidak hanya 1 kali bilasan. Bila mana barang atau tubuh kita terkena bagian dari najis mughaladzah ini, bagian badan kita terkena anjing misalnya, atau terkena jilatannya atau bersentuhan, kondisi kita basah dan anjing itu basah, maka itu hukumnya najis. Dan kita harus membersihkannya dengan cara membasuh sebanyak 7 kali, diantaranya 1 kali dicampur dengan tanah. Begitu. Nah, itu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.